Udah, yuk. Hah? Mulai guys, potong apa ya pertanyaannya? Ya ora full jar. Ya lumayan. Mbak, next. Next. Ya ora kepotong lah. Ora. Yo guys. Mulai ya. Mau cetak lihat background. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan kasus 3, yaitu mengenai fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya, untuk perkenalan dari anggota kelompok B, yang pertama ada Indita Maharani, ada Lailatul Azifah, Yulia Saputri, Nova Karimatun Nabilah, Fajar Agung Prasetyo, Ridwan Hidayatullah, dan Ilham Nur Fauzi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pembangunan peternakan menjadi salah satu aspek penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Nah, salah satunya itu ada ayam petelur. Ayam petelur merupakan ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Karena apa? Karena telur itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena mudah diolah, rasanya enak, harganya murah, mudah didapatkan, dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap, mulai dari protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya ada sistem fisiologi pembentukan telur. Jadi yang pertama ada organ reproduksi betina, yaitu ada ovarium dan oviduct. Untuk ovarium sendiri itu menghasilkan ovum dan hormon. Hormonnya sendiri seperti hormon estrogen maupun progesteron. Nah, sedangkan oviduct terdiri dari yang pertama ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Untuk infundibulum sendiri itu berfungsi sebagai untuk menangkap ovum, sedangkan magnum memiliki panjang 33 cm dan proses di dalam magnum sekitar 3 jam. Untuk magnum sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi albumin cair sebesar 40-50%. Untuk isthmus sebagai pembentukan membran telur,
uterus sebagai pembentukan kerabang telur, dan vagina itu sendiri sebagai saluran akhir sebelum telur dikeluarkan. Oke, selanjutnya ada hormon dalam pembentukan yolk dan albumen. Itu ada 4. Yang pertama itu ada estrogen, yang kedua ada progesteron, yang ketiga ada FSH, yang keempat ada LH. Nah, estrogen sendiri berfungsi untuk merangsang perkembangan organ reproduksi serta mobilisasi nutrisi untuk pembentukan yolk. Terus yang kedua ada progesteron, itu berperan dalam pembentukan albumen. Terus ada FSH, itu berperan dalam merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel. Yang selanjutnya ada LH, itu berfungsi untuk memicu ovulasi dan ovoposisi sehingga sel telur dapat jatuh ke luar tempat yang belum. Selanjutnya ada hormon yang mengontrol sifat mengeram, yaitu ada prolaktin. Prolaktin mulai meningkat saat ayam memasuki fase mengeram. Kenaikan hormon prolaktin ini menghentikan kerja FSH dan LH sehingga ovulasinya tidak terjadi. Akibatnya ayam berhenti bertelur dan tetap menunjukkan perilaku mengeram. Kemudian produksi telur ayam niaga sama ayam kampung. Ayam niaga telur itu telah diseleksi secara genetik untuk produksi telur tinggi, yaitu sekitar 240 sampai 290 butir per tahun. Tidak memiliki sifat mengeram, dipelihara secara intensif dengan pakan yang berkualitas. Kemudian ada ayam kampung, memiliki sifat mengeram yang kuat, dipelihara secara tradisional dengan pakan seadanya. Produksi telur lebih rendah, yaitu sekitar 90 sampai 150 butir telur per tahun. Selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu pembentukan telur ayam melibatkan sistem reproduksi dan hormon-hormon tertentu, seperti hormon prolaktin yang berperan dalam perilaku mengeram dan menghentikan produksi telur. Produksi telur ayam niaga petelur itu lebih tinggi karena faktor genetik dan manajemen pemeliharaan. Peningkatan produksi telur ayam kampung itu dapat dicapai melalui seleksi genetik dan perbaikan manajemen pemeliharaan. Ini untuk data pokoknya yang kami gunakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok B. Silahkan untuk teman-teman kelompok A untuk bertanya ataupun menanggapi terkait materi yang kami bawakan. Baik, Mas Faiz, mau bertanya silakan. Sebelumnya kenalin aku Faiz, izin bertanya ya. Tadi kan udah dijelasin gitu hormon-hormon yang berfungsi dalam pembentukan telur. Nah, aku mau tanya kalau misal hormon LH tuh gak berfungsi dengan benar, dampaknya kayak gimana ya? Apa? Silahkan untuk Mbak Indah.
Baik, izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan ya tentang ayam kampung kayak gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan ayam kampung itu memiliki sifat mengeram yang kuat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Faiz dan Mbak Indah. Silahkan teman-teman dari kelompok B yang mau menjawab atau menanggapi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok A. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Faiz. Tadi kan pertanyaan bagaimana jika hormon LH tidak berfungsi dengan benar dalam benar ya. Jadi jawabnya itu ada jika hormon LH tidak berfungsi dengan benar itu akan mengganggu proses ovulasi. Nah, sehingga sel telur tidak dapat dilepaskan dari folikel. Akibatnya, ayam tidak dapat membentuk telur secara normal dan frekuensi telur yang dihasilkan ayam itu uh, menurun. Seperti itu. Apakah menjawab? Men- Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Indah. Mengapa ayam kampung memiliki sifat mengeram yang kuat gitu ya? Yang pertama udah pasti karena hormonnya, kedua karena faktor genetik. Nah, secara genetik ini kan karena ayam kampung itu belum mengalami banyak seleksi buatan kayak ayam ras, telur gitu sehingga sifat alami indukannya ini masih kuat gitu. Terus kenapa kok hormon berperan? Karena hormon prolaktin itu berperan besar dalam perilaku mengeram atau mothering ability gitu. Saat produksi telur menurun, kadar prolaktin ini meningkat sehingga memicu perilaku mengeram seperti kayak duduk di atas telur, kayak terus menolak makan sama kayak lebih protektif gitu. Mungkin seperti itu. Baik, kelompok A bagaimana? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya kelompok A. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.